Pernahkah kalian makan di sebuah warung bakso yang selalu ramai, tapi ada sesuatu yang terasa janggal? Ada sebuah warung di Banyuwangi yang terkenal dengan bakso sumsum iga sapinya. Rasanya memang luar biasa, bikin nagih. Tapi di balik kelezatan itu, beredar cerita bahwa warung ini menyimpan rahasia kelam. Benarkah ada pesugihan yang digunakan agar warung ini tetap laris? Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengungkap kisah-kisah mistis yang bikin merinding. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan keberkahan. Jangan lupa juga komen dari kota mana kalian menonton video ini. Di sebuah sudut kota Banyuwangi, tepatnya di pinggiran jalan yang selalu ramai oleh kendaraan yang lalu lalang, berdirilah sebuah warung bakso yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Nama warungnya memang sederhana, namun kelezatan baksonya sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Orang-orang dari berbagai daerah rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi bakso sumsum iga sapi yang katanya memiliki rasa yang berbeda dari bakso lainnya. Warung ini tidak pernah sepi pengunjung, bahkan di hari biasa sekalipun. Setiap harinya, antrian panjang selalu terlihat di depan warung. Para pelanggan dengan sabar menunggu giliran, meskipun harus berdiri di bawah terik matahari atau hujan deras. Awalnya, warung ini tampak seperti warung bakso pada umumnya. Tidak ada yang aneh. Di bagian depan, terlihat deretan bangku kayu panjang yang sudah mulai lapuk karena termakan usia. Aroma sedap dari kuah bakso yang mengepul selalu menggoda siapapun yang lewat. Pelayan-pelayannya pun terlihat ramah, selalu tersenyum saat menyajikan semangkuk bakso kepada pelanggan. Tapi ada sesuatu yang membuat warung ini berbeda. Sebuah auranya yang misterius. Beberapa orang mengaku merasa tidak nyaman saat pertama kali menginjakkan kaki di warung ini. Ada yang mengatakan bahwa udara di sekitar warung terasa lebih dingin daripada biasanya, meskipun cuaca sedang panas terik. Ada juga yang merasa ada mata yang mengawasi mereka dari sudut-sudut ruangan, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan warga. Ada yang menganggapnya hanya perasaan sugesti semata, tapi ada juga yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang bersemayam di tempat ini. Keanehan mulai semakin terasa ketika banyak pelanggan mengalami hal-hal aneh setelah makan di warung ini. Seorang pelanggan yang datang dari luar kota bercerita bahwa setelah menyantap semangkuk bakso sumsum di sini, ia mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di depan pintu kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam berdiri di sana, tapi perasaan takut yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dan dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengalami kejadian serupa. Seorang pria lain mengaku bahwa setelah makan di warung tersebut, ia merasakan tubuhnya tiba-tiba berat seperti ada yang mengikutinya pulang. Saat ia sampai di rumah dan melihat bayangannya di kaca, ia terkejut karena melihat siluet hitam berdiri di belakangnya. Padahal, di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Ketakutan, ia langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan perlahan bayangan itu menghilang. Seorang pelanggan wanita juga berbagi pengalaman menyeramkan. Setelah pulang dari warung itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang berlari-lari di dalam kamarnya pada tengah malam. Suara langkah kaki terdengar jelas di lantai, tetapi ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di sana. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu muncul lagi. Bahkan, ia sempat mendengar suara seseorang berbisik di dekat telinganya, padahal ia tidur sendirian di kamar.
Kejadian-kejadian ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan warung bakso ini? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang memang berhubungan dengan warung tersebut? Semakin banyak orang yang membicarakan kejadian ini, semakin banyak pula spekulasi yang bermunculan. Tidak hanya pelanggan, tetapi beberapa warga sekitar juga mulai memperhatikan keanehan yang terjadi di warung itu. Seorang ibu rumah tangga yang rumahnya tidak jauh dari warung tersebut mengatakan bahwa ia sering melihat cahaya merah menyala dari dalam warung pada tengah malam, padahal warung itu sudah tutup sejak sore. Ia juga beberapa kali mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam warung ketika seharusnya tidak ada siapa-siapa di sana. Seorang tukang ojek yang sering mangkal di dekat warung juga mengalami kejadian aneh. Ia menceritakan bahwa suatu malam, saat ia sedang menunggu penumpang, ia melihat seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke dalam warung melalui pintu belakang. Yang aneh adalah, pintu itu seharusnya sudah terkunci. Penasaran, ia mencoba mengintip dari jendela, tetapi tidak melihat siapapun di dalam. Esok paginya, ia mencoba bertanya kepada pemilik warung, tetapi pemilik warung itu hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin abang salah lihat." Cerita-cerita ini akhirnya menyebar luas. Beberapa orang bahkan mencoba datang ke warung hanya untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Ada yang sekadar ingin mencoba bakso sumsum yang terkenal itu, tetapi ada juga yang datang dengan niat menyelidiki misteri yang menyelimutinya. Di sisi lain, ada juga pelanggan yang tetap menikmati bakso sumsum itu tanpa merasa takut. Mereka percaya bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah mitos atau sekadar bumbu cerita mistis yang dibuat-buat untuk menarik perhatian. Namun, tetap saja, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa warung ini tidak pernah sepi pengunjung, bahkan saat warung lain di sekitarnya mengalami penurunan pelanggan? Mengapa hanya di warung ini orang-orang mengalami mimpi buruk yang aneh? Dan yang paling mengerikan, benarkah ada kekuatan gaib yang menjaga warung ini agar tetap sukses? Banyak teori yang berkembang di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa pemilik warung melakukan ritual pesugihan dengan makhluk halus sebagai pelindung usahanya. Ada juga yang percaya bahwa sumsum yang digunakan dalam bakso tersebut bukanlah sumsum biasa, melainkan campuran dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang bisa mengungkap kebenaran di balik warung bakso sumsum iga sapi di Banyuwangi ini. Bagi sebagian orang, warung ini tetap menjadi tempat favorit untuk menikmati bakso yang lezat. Namun, bagi yang pernah mengalami kejadian aneh setelah makan di sana, warung ini bukan hanya sekadar tempat makan, melainkan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mencoba bakso ini sendiri? Atau kalian lebih memilih untuk menjauhinya? Seiring waktu, mulai beredar rumor mengerikan tentang warung bakso sumsum iga di Banyuwangi ini. Awalnya, cerita-cerita ini hanya berupa bisikan kecil di kalangan warga sekitar. Namun, semakin banyak orang yang mengalami kejadian aneh setelah makan di sana, semakin kuat dugaan bahwa warung ini tidak hanya mengandalkan resep rahasia atau strategi bisnis biasa untuk menjaga kelarisannya. Salah satu hal yang paling mencurigakan adalah fakta bahwa tidak peduli seberapa banyak warung bakso baru yang bermunculan di sekitarnya, warung ini tetap menjadi yang paling laris. Bahkan, beberapa warung bakso lain yang sempat mencoba membuka usaha di dekatnya akhirnya gulung tikar dalam waktu singkat. Ada yang hanya bertahan beberapa bulan, ada juga yang bahkan tidak sanggup bertahan hingga setahun. Kejadian ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga. Menurut seorang mantan pemilik warung bakso yang pernah berjualan di dekat lokasi tersebut, ada sesuatu yang janggal sejak awal ia membuka usahanya. Setiap hari, ia melihat pelanggan terus berdatangan ke warung bakso sumsum, sementara warungnya sendiri tetap sepi, meskipun ia menawarkan harga lebih murah dan memberikan banyak promo. Hingga akhirnya, kejadian aneh mulai terjadi. Kompor di dapurnya tiba-tiba mati sendiri, padahal gas masih penuh.
Air untuk kuah bakso tiba-tiba berubah warna menjadi keruh tanpa alasan yang jelas. Bahkan, beberapa kali ia menemukan nasi dan daging baksonya membusuk hanya dalam hitungan jam, seolah ada sesuatu yang merusaknya secara misterius. Tidak lama setelah itu, ia mengalami mimpi buruk yang membuatnya ketakutan setengah mati. Dalam mimpinya, ia melihat sesosok pria tua berambut putih dan berbaju hitam duduk di kursi panjang di depan warungnya. Sosok itu menatapnya dengan senyum yang menyeramkan dan berkata, "Ini tempatku. Pergi sebelum kau menyesal." Ketika pria itu terbangun dari tidurnya, ia merasakan tubuhnya penuh dengan lebam-lebam hitam seperti habis dipukuli. Tanpa pikir panjang, ia segera menutup warungnya dan pergi dari daerah itu. Hingga kini, ia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keanehan tidak hanya dialami oleh pemilik usaha yang mencoba bersaing dengan warung bakso sumsum ini, tetapi juga oleh beberapa pelanggan yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Salah satunya adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata. Saat pertama kali ia datang ke warung ini bersama teman-temannya, ia sudah merasa ada aura yang tidak biasa. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya dan tetap memesan bakso seperti pelanggan lainnya. Namun, saat mangkuk bakso disajikan di depannya, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kuahnya. Saat ia menatap lebih dalam, ia mengaku melihat bayangan wajah seseorang yang tampak kesakitan muncul di dalam kuah tersebut. Ketakutan, ia segera meletakkan sendoknya dan memilih untuk tidak makan. Namun, teman-temannya yang tidak merasakan hal yang sama tetap melanjutkan makan. Anehnya, malam itu, semua teman-temannya mengalami mimpi buruk yang serupa. Mereka bermimpi berada di sebuah tempat gelap, dikelilingi oleh suara tangisan dan bisikan-bisikan aneh. Beberapa dari mereka bahkan terbangun dengan tanda-tanda lebam di tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang mencengkeram mereka dalam tidur. Bukan hanya pelanggan yang merasakan hal-hal aneh di warung ini. Beberapa mantan karyawan warung juga mengaku pernah mengalami kejadian mistis selama mereka bekerja di sana. Salah satu mantan pegawai, yang bekerja sebagai pelayan, menceritakan bahwa setiap malam sebelum warung ditutup, ia sering melihat pemilik warung berdiri diam di depan dapur sambil berbisik-bisik sendirian. Yang lebih menyeramkan, meskipun ia bekerja di warung itu selama berbulan-bulan, ia tidak pernah melihat pemilik warung itu makan bakso buatannya sendiri. Ia juga mengaku pernah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya merinding. Suatu malam, saat ia sedang membereskan meja dan kursi setelah warung tutup, ia mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, tetapi dengan nada yang sangat menyeramkan. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasinya saja. Namun, ketika ia berbalik ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di sudut dapur, tepat di atas rak tempat menyimpan mangkuk-mangkuk bakso, ia melihat sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam. Sosok itu perlahan muncul dari kegelapan, bentuknya seperti seorang anak kecil, tetapi dengan kulit yang menghitam dan senyum yang tidak wajar. Ia segera menjerit ketakutan dan berlari keluar dari warung. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah kembali bekerja di warung tersebut lagi. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, semakin kuat pula dugaan bahwa warung ini memang memiliki hubungan dengan pesugihan. Banyak yang percaya bahwa pemilik warung telah melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu teori yang beredar di masyarakat adalah bahwa pemilik warung melakukan ritual tertentu pada malam-malam tertentu, dengan memberikan sesajen khusus untuk penghuni tak kasat mata yang membantu melariskan dagangannya. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa ada tumbal yang harus diberikan secara berkala agar warung tetap ramai. Jika diperhatikan, warung ini memang pernah beberapa kali tutup dalam jangka waktu tertentu tanpa alasan yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa saat warung tutup, pemiliknya sedang melakukan ritual atau memperbarui perjanjiannya dengan makhluk gaib.
Namun, semua ini masih menjadi misteri yang belum bisa dibuktikan secara nyata. Apakah warung ini benar-benar menggunakan pesugihan? Ataukah ini semua hanya kebetulan belaka? Yang jelas, terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung ini, dan semakin banyak orang yang mencoba mencari tahu kebenarannya. Bagi sebagian orang, bakso sumsum iga di warung ini tetap menjadi salah satu yang terenak di Banyuwangi. Mereka tidak peduli dengan cerita-cerita mistis yang beredar dan tetap datang untuk menikmati kelezatan bakso tersebut. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami kejadian menyeramkan setelah makan di sini, warung ini bukan hanya sekadar tempat makan biasa, melainkan sebuah tempat yang menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tertarik untuk menyelidiki kebenaran di balik misteri warung bakso sumsum ini. Rasa penasaran mereka didorong oleh banyaknya cerita aneh yang beredar di masyarakat, mulai dari mimpi buruk pelanggan, pengalaman mistis mantan pegawai, hingga spekulasi tentang pesugihan yang dilakukan oleh pemilik warung. Meskipun begitu, warung ini tetap ramai. Bahkan, beberapa pelanggan datang bukan hanya karena ingin makan, tetapi juga ingin membuktikan sendiri apakah cerita-cerita tersebut benar adanya. Salah satu orang yang penasaran adalah seorang konten kreator horor di YouTube yang terkenal sering mengungkap kejadian-kejadian mistis di berbagai tempat angker di Indonesia. Dengan penuh rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang langsung ke warung ini bersama timnya. Malam itu, mereka membawa kamera dan peralatan lain untuk merekam segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tujuan mereka jelas, membuktikan apakah ada sesuatu yang tidak wajar di warung ini, atau apakah semua cerita mistis hanyalah bualan belaka. Begitu mereka tiba, suasana di warung masih sama seperti yang diceritakan orang-orang. Ramai, penuh sesak dengan pelanggan, dan aroma sedap dari kuah bakso menyebar ke segala penjuru. Namun, ketika salah satu anggota tim mulai merekam menggunakan kamera khusus yang bisa menangkap sinyal energi gaib, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Dalam layar kamera, mereka melihat bayangan hitam melintas di dapur, meskipun secara kasat mata tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa semakin penasaran, mereka mencoba berbicara dengan salah satu pegawai warung yang tampak enggan untuk memberikan informasi. Namun, setelah dibujuk dengan berbagai cara, pegawai tersebut akhirnya mengakui bahwa ia juga sering mengalami kejadian aneh. Suara bisikan di malam hari, langkah kaki tanpa wujud, hingga benda-benda yang tiba-tiba bergerak sendiri sering terjadi di dalam warung. Setelah berbincang cukup lama, tim konten kreator ini memutuskan untuk mencoba makan bakso sumsum yang menjadi ikon warung tersebut. Saat mereka menyantapnya, tidak ada hal aneh yang terjadi secara langsung. Namun, begitu mereka selesai makan dan keluar dari warung, perasaan mereka mulai berubah. Salah satu anggota tim mengaku merasa kepalanya berat dan tubuhnya lemas, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setibanya di hotel tempat mereka menginap, kejadian aneh mulai terjadi. Saat salah satu anggota tim sedang bersiap untuk tidur, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi ketika ia mematikan lampu, suara langkah kaki terdengar jelas mendekatinya. Merasa ketakutan, ia segera menyalakan lampu kembali dan melihat bayangan hitam berdiri di depan cermin kamar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatapnya. Ketakutan, ia langsung membangunkan teman-temannya. Namun, yang lebih mengejutkan, salah satu anggota tim lainnya juga mengalami mimpi buruk yang sama dengan pelanggan-pelanggan sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat pemilik warung sedang berdiri di tengah tempat yang gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia merasakan tubuhnya berat, seolah ada yang menindihnya, dan ketika ia bangun, ia melihat bekas tangan berwarna hitam di lengan dan kakinya. Kejadian ini membuat tim konten kreator yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan warung bakso sumsum tersebut.
Mereka mencoba menelusuri latar belakang pemilik warung dan mencari tahu apakah ada sejarah kelam yang mungkin terkait dengan keberadaan tempat ini. Dari hasil investigasi mereka, ditemukan fakta bahwa tanah tempat warung itu berdiri dulunya adalah tanah kosong yang sering digunakan untuk ritual tertentu oleh orang-orang misterius. Beberapa warga tua di daerah itu mengatakan bahwa mereka sering melihat sekelompok orang datang pada tengah malam, mengenakan pakaian serba hitam, dan membawa sesuatu yang tampak seperti sesajen. Tidak ada yang berani mendekat, tetapi banyak yang percaya bahwa tempat itu memang sudah memiliki aura mistis sejak lama. Setelah bertahun-tahun, tanah itu akhirnya dibangun menjadi warung bakso yang sekarang terkenal, dan sejak saat itu, warung tersebut tidak pernah sepi pelanggan. Namun, ada satu cerita yang lebih menyeramkan lagi. Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari warung mengatakan bahwa pemilik warung dulunya adalah seorang pria yang hidup sangat miskin. Ia dikenal sebagai orang yang sering meminta bantuan dari dukun untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari keberuntungan hingga mencari cara untuk mengubah nasibnya. Hingga suatu hari, ia tiba-tiba membuka warung bakso dengan modal yang tidak jelas dari mana asalnya. Dalam waktu singkat, warungnya menjadi sangat laris. Bahkan, saat beberapa pelanggan mengeluh karena mengalami kejadian aneh setelah makan di sana, ia selalu menanggapinya dengan senyum misterius dan berkata, "Mungkin hanya kebetulan." Namun, sejak warung itu berdiri, beberapa kehilangan misterius juga mulai terjadi di sekitar daerah tersebut. Ada beberapa orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kisah ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada ritual pesugihan yang dilakukan oleh pemilik warung. Beberapa orang percaya bahwa untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, ia harus memberikan tumbal dalam bentuk tertentu. Tidak ada yang tahu pasti apakah hal ini benar atau hanya sekadar mitos, tetapi terlalu banyak kejadian aneh yang mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Kini, setelah semua cerita ini tersebar luas, warung bakso sumsum tersebut tetap buka dan tetap ramai. Beberapa orang datang hanya untuk membuktikan sendiri apakah cerita-cerita tersebut benar adanya, sementara yang lain memilih untuk tidak mengambil risiko dan menjauhi tempat itu. Namun, satu hal yang pasti, bagi mereka yang pernah mengalami mimpi buruk atau kejadian mistis setelah makan di sana, warung ini bukan sekadar tempat makan biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian masih berani mencoba bakso sumsum di warung ini? Atau kalian lebih memilih untuk menjauhi tempat ini selamanya? Itulah kisah misteri pesugihan bakso sumsum iga di Banyuwangi. Gimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang gaib di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga iman dan selalu berdoa agar terhindar dari hal-hal buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.